Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ayu dari kelas 10 TKJ 1 Industri. Di sini saya akan membahas tentang IP address dan subnetting. Langsung saja ke yang pertama, yaitu outline. Di sini saya akan membahas beberapa materi, yaitu pengenalan IP address dan subnetting, IP publik dan IP privat, class pool dan classes addressing, kasus subnetting, kasus block subnet, konsep switch dan router. Lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Ini adalah contoh gambar IP address. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP. Contoh kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu IP address privat dan publik. Singkatnya, IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Alamat IP privat biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation Net yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Ke materi yang selanjutnya, yaitu class pool dan classes addressing. Class pool dan classes addressing juga terbagi menjadi dua, yaitu versi 4 dan juga versi 6. Versi 4 memiliki dua bagian, yaitu IP address privat dan IP address publik. Jadi, teman-teman bisa lihat ini adalah klasifikasi model privat dan publik, dan ini adalah klasifikasi model privat. Klasifikasi model ini mengaplikasikan kelas A, yaitu teman-teman ada kelas A, B, C, D, dan E. Untuk kelas D dan E tidak bisa digunakan. Yang saat ini bisa digunakan adalah kelas A, B, C. Paket lainnya yaitu adalah kelas A 0 sampai 127, kelas B 128 sampai 191, kelas C 192 sampai 223, kelas D 224 sampai 239, dan kelas E 240 sampai 255. Kemudian di sini ada CDR B, juga disebut dengan prefix, yaitu sama-sama menjumlahkan IP yang tersedia. Untuk CDR yang tersedia yaitu A CDR 8, kelas B CDR 16, dan kelas C CDR 24. Kemudian di sini kelas vertifikasi privat. Alamat ini adalah tulisan alamat itu di sini tidak jauh berbeda, begitupun dengan kelas B dan C. Nah, untuk dev subnet sama dengan ini jumlahkan, dan untuk yang B 16, untuk yang C 24. Lanjut ke kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, kita akan mencari prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast. Sesudah mencari ini semua, dan tentukan ini dengan range IP yang bisa digunakan. Langsung saja kita ke yang selanjutnya. Di sini ada PC, kemudian kita cari 2 pangkat berapa yang hasilnya 12, dan di sini kita sudah menemukan yaitu 2 pangkat 6 yang hasilnya 16. Kemudian kita cari prefixnya yaitu 32 dikurang 4, maka jadi CDR 28, yaitu 16. Kemudian total IP 2 pangkat 32 dikurang 28 adalah 2 pangkat 4. Hasilnya yaitu 16. Kemudian subnet masknya yaitu
yaitu rumusnya 256 dikurang 16 sama dengan 240. Ini kita bisa tulis 255.255.255.240. Di sini saya menggunakan sub yang B yaitu 172.16.0.0. Selanjutnya kita mencari IP network. Dengan broadcastnya untuk IP network di sini diawali dengan 0, kemudian 16, kemudian 32. Tinggal kita kurangi 16 dikurang 1 sama dengan 15, 32 dikurangi 1 sama dengan 31, 48 dikurangi 1 sama dengan 47. Sudah menemukan semua ini, kita tentukan rangkai IP-nya. Kita tulis 172.16.10.0 sama dengan 172.16.10.15. Kemudian kita jumlahkan 172.16.10.1 sama dengan 172.16.10.14. Nanti hasilnya adalah 14. Jika di sini masih 12, maka masih bisa. Yang kedua yaitu PC di dalam rangan ini adalah 60 PC. Sebagian tadi kita cari 2 pangkat 6 yang hasilnya melebihi, yaitu 2 pangkat 6 sama dengan 64. Di sini kita menggunakan kelas yang A, yaitu 10.1.1. Ini kita ketahui muat teknik dasar ya teman-teman. Jika sudah mendapatkan senilai itu, kita mencari prefiksnya. Dan seperti yang kita sudah ketahui, yaitu 32 dikurangi 6 sama dengan 26, nilainya 26. Kemudian kita cari total IP-nya. 32 dikurangi 26 sama dengan 2, 6 sama dengan 64. Kemudian kita cari subnigma. Untuk subnigmasnya di sini 256 dikurang 64 sama dengan 192. Dan untuk penulisannya di sini 255.255.255.192. Kemudian kita cari IP network dan IP broadcast-nya. IP network di sini diawali dengan 0, kemudian 64, kemudian 128, kemudian 192. Untuk IP broadcast-nya di sini tinggal kita kurangi 64 dikurangi 1, 63, 128 dikurangi 1, 127, dan 192 dikurangi 1, 191. Menggunakan yang ini. Blocknya berarti 10.1.1.64. Kemudian broadcast-nya yaitu 10.1.1.127. Kemudian kita tentukan range-nya di sini adalah 10.1.1.65 dengan 10 dibagi dengan 10.1.1.126. Jadi kita jumlahkan adalah 62. Jadi misalnya di sini ada 60 PC masih bisa. Di sini sama seperti yang tadi, 2 pangkat berapa yang hasilnya mendekati 100. Di sini saya sudah mendapatkan 2 pangkat 7 sama dengan 128. Kemudian kita cari prefiksnya, yaitu rumusnya adalah 32 dikurang 7 sama dengan 25. CDNI-nya ini 25. Kemudian kita cari total IP-nya, yaitu 32 dikurang 25 sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan 128. Kemudian kita cari subnigmasnya 256 dikurang 128 sama dengan 128. Kemudian di sini kita bisa tulis 255.255.255.128. Di sini kita memakai kelas
C. 192.168.1. Kemudian kita cari IP networknya. Untuk IP networknya biasanya diawali dengan 0, kemudian 128, kemudian 256. IP broadcastnya 128 dikurangi 1, 127, 256 dikurangi 1, 255. Di sini kita bisa tulis 255.255.255.128. Di sini networknya yang tadi ya teman-teman, dan langsung kita jumlahkan rate-nya adalah 192.168.1.1 sampai 190.168.1.124. Jadi di sini ketika ada 100 PC, jadi masih bisa ya. Langsung ke materi yang selanjutnya, yaitu konsep blok subnet. IP network, IP broadcast diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Ini kita bisa lihat addressnya di sini, sengaja sudah saya tulis. Nah, ketika sebuah gedung memiliki ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, dan ada di package-nya di sini, ketika menggunakan subnet yang sama di sini, contohnya subnet yang pertama yang 1 ke ruangan 1, yang 2 ke ruangan 2, dan yang 3 ke ruangan 3. PC 1 ini terhubung ke PC 2, yaitu dengan menggunakan ini blok subnet yang pertama, yaitu 10.10.10.10.2 dan 10.10.10.15 itu bisa saling terhubung. Berbeda dengan IP1, menggunakan blok yang pertama dan memakai blok yang kedua itu tidak bisa terhubung. Lanjut, ada IPv4 delivery type. Di sini ada istilah unicast one-to-one communication. Berarti di sini ada host yang hanya bisa menerima satu komunikasi, dan untuk multicast one-to-many communication, satu host bisa berkomunikasi dengan dua perangkat. Kemudian ada broadcast one-to-all communication. Berarti satu host ini bisa terhubung ke semuanya. Lanjut, di sini ada konsep switch dan router. Switch misalnya mengkoneksikan perangkat yang satu network. Router misalnya mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Langsung saja teman-teman bisa lihat, ini adalah ilustrasi. Di sini jadi ketika ruangan mempunyai komputer atau device ingin terhubung ke sesama, ini harus menggunakan switch dengan menggunakan kabel UTP. Ini dengan menggunakan subnet mask yang sama di sini, menggunakan 10.1, 10.2, 10.6, dan seterusnya. Kemudian jika ada kekurangan yang di fuse dan ini, menggunakan subnet yang kedua di fuse yang ini. Untuk menghubungkannya kita bisa menggunakan bantuan ke router. Misal di sini kita ingin mencari network yang berapa, dan ini network yang berapa. Dan yang ini networknya 0, dan yang ini networknya 32. Dan di sini bisa saling terhubung. Misalnya network ini segini dan network ini segini. Itu bisa saling terhubung. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.